Assalamualaikum. Kali ini kita mau bikin donat ekonomis. Langsung di sini saya ajarkan tipsnya gimana caranya supaya bikin donat anti gagal. Jangan di skip, langsung saja kita membuatnya. Siapkan wadah bersih. Masukkan setengah gelas air, setengah gelas lebihkan sedikit atau setara dengan 110 ml. Nanti bisa disesuaikan dengan jenis tepungnya. Seperti ini kita tuangkan. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya tambahkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu curah. Kita aduk perlahan. Margarin, di sini saya gunakan margarin yang kiloan. Saya gunakan 1 sendok makan. Kita uleni menggunakan tangan, pastikan tangannya benar-benar bersih. Kita uleni sebentar saja, cukup sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa kita gunakan mixer. Di sini kita mixer hingga kalis elastis. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 5-7 menit, tergantung dengan jenis mixernya masing-masing ya. Kita mixer secara perlahan, gunakan kecepatan paling rendah. Tandanya kalis elastis, yang pertama, kalis dia tidak menempel di wadah. Permukaan adonan halus, mengkilap. Dan untuk elastis ini bisa kita tes dengan cara merenggangkan adonan ya. Caranya kita ambil sedikit adonan, kita renggangkan secara perlahan. Jika tidak mudah sobek dan bisa membuat lapisan tipis seperti ini, tandanya sudah kalis elastis, adonan siap kita gunakan. Siapkan alas kerja, olesi tangan dengan minyak sayur. Jangan lupa alas kerja juga diolesi sedikit minyak supaya tidak lengket. Ambil adonan, kita padatkan terlebih dahulu seperti ini. Jika sudah padat, letakkan di alas kerja. Selanjutnya kita ambil timbangan. Karena untuk dijual, di sini saya timbang, beratnya kurang lebih sekitar 19 gram. Untuk beratnya bisa disesuaikan dengan harga jual masing-masing. 19 gram. Kita sisihkan. Kita susun sesuai dengan urutannya, jangan dilangkah-langkah, jangan diacak-acak ya. Kita susun sesuai dengan urutannya. Seperti ini, susun semua hingga selesai. Sudah semua ditimbang, selanjutnya akan kita rounding. Cara merondingnya sangat mudah. Ambil 1 adonan yang pertama kali kita timbang harus disesuaikan dengan urutannya ya. Letakkan di atas telapak tangan, ini kita padatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Selanjutnya kita rounding. Untuk caranya bisa diperhatikan di video. Kita gunakan tangan bagian bawah sini, kita tekan masuk ke dalam seperti ini, bisa dilihat pelan-pelan saja biar mudah dimengerti. Jika bagian atas sudah padat, adonan padat, bagian bawahnya dirapikan. Jika sudah rapi, bisa disusun sesuai urutannya.
Selanjutnya ambil yang urutan kedua, lakukan hal yang sama, kita padatkan terlebih dahulu dengan cara mencubit-cubit seperti ini, bisa dilihat di video. Kita rounding kembali, gunakan telapak tangan bagian bawah seperti ini dengan gerakan adonan memutar ya. Lakukan pelan-pelan saja, yang penting paham seperti ini. Lakukan hingga adonannya padat. Ini adonannya sudah padat, bagian atasnya halus, bagian bawahnya juga sudah rapi. Letakkan pada susunan yang tadi. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Ingat ya bunda, harus disesuaikan dengan urutannya, jangan diacak-acak supaya tidak ada yang overproofing. Ini sudah di rounding semuanya, siap kita istirahatkan kurang lebih sekitar 5 menit, jangan terlampau lama. Jika sudah 5 menit, ambil satu adonan seperti ini, kita baluri dengan tepung terigu kering, kita baluri secara merata. Letakkan di telapak tangan, tekan-tekan secara berlahan. Jika kalian punya cetakan, kalian bisa gunakan cetakan. Jika tidak punya, kita lakukan yang seperti ini saja. Jika ada bagian yang mengeluarkan gas, kita cubit agar gas atau anginnya bisa keluar. Jangan terlalu tipis. Selanjutnya, beri lubang seperti ini, tarik secara berlahan, jangan sampai putus. Siapkan alas kertas, letakkan pada alas kertas seperti ini. Lakukan sesuai urutannya. Lakukan semua hingga selesai. Tujuannya menggunakan kertas supaya lebih mudah dan tidak tersentuh tangan. Dia hasilnya akan lebih cantik. Jangan terlalu tipis ya, seperti ini saja. Jika sudah selesai semua seperti ini akan kita istirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit, tergantung dengan suhu ruangan. Jika suhu ruangan di rumah agak sedikit panas, ini cepat dia mengembang, mungkin sekitar 30 menit dia sudah mengembang. Tapi jika dingin bisa sampai 1 jam. Ini sudah mengembang kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Mengembang 2 kali lipat bahkan lebih ini ya, tapi jangan terlalu mengembang supaya tidak overproofing. Caranya kita tekan bagian atas adonan, jika dia kembali seperti semula tandanya siap kita goreng. Di sini kita gunakan api kecil seperti ini, jangan terlalu besar supaya tidak mudah gosong. Kita siapkan minyak, panaskan. Untuk mengetesnya kita celupkan tusuk lidi atau lidi. Jika sudah berbuih siap kita goreng. Caranya untuk bagian atasnya kita letakkan di bagian bawah seperti ini, dibalik ya. Bagian atas diletakkan bagian bawah diletakkan di bagian atas. Ini fungsi dari kertas supaya tangan kita tidak menyentuh langsung adonan donat, supaya tidak ada cap-cap tangan ataupun bekas-bekas pegangan tangan. Jadi donat akan lebih cantik dan lebih halus. Ini kita goreng.
Jika di bagian sebelah sisi sudah kecoklatan, jangan terlalu coklat, sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita balik secara berlahan. Membaliknya pelan-pelan saja ya, seperti ini. Terlihat ada white ringnya, meskipun tanpa telur, tanpa susu, tanpa bread improver, tapi kita ada white ringnya. Donat ekonomis ya. Jika kedua sisi sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat secara berlahan. Kita hentak-hentakkan seperti ini, tujuannya supaya minyaknya turun semua agar tidak banyak menyerap minyak. Lakukan penggorengan hingga selesai. Jika sudah selesai semua, ini bisa kita dinginkan di suhu ruang sebelum kita kemas. Di sini ada minyak sayur, pasta coklat, ini coklat filling, aku pakai yang seperti ini. Selanjutnya ada seres. Kita ambil piring atau wadah, kita masukkan dulu filling coklatnya, kita ambil sekitar 2 sendok. 2 sendok ini cukup untuk olesan donat, kurang lebih sekitar 50 ya. Setelah itu tambahkan minyak sayur, gunakan minyak sayur yang baru. Lanjut, ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera ya bun. Jika sudah seperti ini sudah siap kita gunakan. Kita sisihkan terlebih dahulu. Ambil wadah, kita siapkan untuk seres coklatnya. Di sini untuk topping saya hanya gunakan seres coklat ya, karena disesuaikan juga dengan harga jual. Ini donat saya bikin habis maghrib dan ini subuh. Ini masih lembut banget, tanpa telur, tanpa bread improver. Ini masih sangat lembut. Ini akan kita topping. Ambil satu donat, beri olesan coklat. Olesnya jangan terlalu tebal, secukupnya saja seperti ini. Kita beri seres, caranya dibalik seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Lanjut kita susun. Lakukan hal yang sama, olesi donat dengan coklat. Tempelkan dengan seres. Lakukan hal yang sama hingga selesai.
hasilnya. Dan ini udah selesai semua ya. Ini saya bawa kurang lebih sekitar 44 piece. Kita siap jual. Lanjut, ini udah jam 6 pagi, siap kita antar ya bun. Lapaknya tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Ini dekat pasar dan terminal, jadi saya taruh di depannya pakai meja, titip dengan orang juga. Alhamdulillah sudah sampai. Lanjut kita susun-susun. Di sini donatnya saya jual dengan harga Rp1.000. Kenapa murah banget? Karena memang di sini saya masih menggunakan lapak meja seperti ini ya bun. Beda lagi harganya kalau kita udah gunakan kontainer atau menggunakan etalase. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini laris manis. Di sini yang nitip baru aku sendirian ya bun. Ini terminal dan di seberangnya tepat di lapak aku tuh pasar Sakura. Terima kasih yang udah nemenin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.